Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Detik Alam. Jadi pada malam hari ini kita kedatangan tamu nih, yang kebetulan member baru tim Detik Alam Indonesia World Expression. Selamat dulu. Selamat. Makasih Jadi juga. perkenalkan dulu namanya siapa nih? Muhammad Radityo, sering dipanggil Nadine. Oh iya kan kebetulan Detik Alam sering podcast tentang pengalaman naik gunung gitu-gitu. Terus lu pernah nggak nih naik gunung? Kebetulan gue sendiri sih pernah waktu itu Kapan tuh? habis lebaran seminggu setelah lebaran ya. Tahun ini? Tahun ini. Setelah lebaran seminggu. Itu gue naik bus. Naik bus. Terus Dari itu- sini jam berapa? Dari sini jam 5 subuh sampai sana jam 8 malam. Gue sampai sana prepare siapin plastik lah apa segala macam itu. Ya, logistik lah. Ya, logistik semuanya udah tuh. Itu udah gue siapin semua. Kan kalau di atas gunung itu kan nggak boleh mandi. Nah makanya pas sampai sana tuh gue mandi dulu di belakang. Nah istirahat. Gue mulai trekking itu jam 3 subuh. Oh, itu berarti malam. Ya jam 3 subuh malam pagi. Dini hari. Iya dini hari. Terus lanjut. Nah terus mulailah hiking. Gua itu sempat baca doa dulu kan. Taruh. Rokok dulu lah anak muda. Siap. Lanjut doa. Jadi lu nyampe sana, lu langsung jalan atau gimana? Sampai sana gue tidur dulu, istirahat dulu. Karena Tapi kan- mandi, Iya. istirahat. Mandi istirahat, Prepare. terus prepare segala macam mempersiapkan Sampai apa jam? yang harus di atas. Itu sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Sampai jam 10 malam gue istirahat, main HP sebentar. Tidur. Jam 3 gue berangkat. Nah itu lu balik jam gitu. Hari apa tuh? Turun dari puncak hari apa? Turun dari puncak itu hari Sabtu malam Minggu jam 5 sore. Nah itu udah bersih Kira-kira ya. lu pas nanjak ada pengalaman apa gitu? Biasanya kan ada yang horor atau ada yang lucu gitu-gitu. Nah di sini bercampur sih, ada yang horor juga, ada yang lucu juga gitu. Jadi nggak satu dua gitu, ada aja pasti. Nah yang paling gua apresiasi sih paling sama teman gua gitu. Awalnya sih gua ada ragu naik gunung, soalnya gua first time banget nih di Slamet juga, nggak ada bimbingan apapun dan juga nggak ada persiapan apapun. Gua lari pun nggak ada gitu. Pokoknya gua tahu hari H tersebut gua megang uang habis lebaran yang biasa anak Iya. muda lah kan, dapat THR lah. ya THR bahasanya lah gitu. Dengan uang segitu, budget segitu, gue berangkat dengan modal nekat ya, bertiga waktu itu ganjil gue. Nah itu ganjilnya itu saat gue nggak tahu apaan, gue berangkat. Naiklah tuh dengan keberanian gue kan. Ada satu teman gue namanya yang masih sebut lah. Ada teman gue, dia itu pernah naik gunung mana aja. Nah waktu itu dia kebetulan jadi leader di sini. Di kita bertiga ini jadi leader gitu. Posisinya gue paling belakang. Dia teman gue yang namanya ini si A, pokoknya di tengah sama leadernya nih di depan. Berarti lu berangkat hari Sabtu pagi itu jam 3. Sabtu subuh tuh jam 3. Terus gimana nih? Di perjalanan gimana? Pagi lu berangkat atau Sholat subuh dulu sih, sholat subuh, prepare, berangkat. lanjut? Naik tuh, gue punya beda nggak enak kan kayak, Mang, ada yang nawarin ojek kan? Ojek? Waduh, enggak Mang, gini apa segala macam kan? Karena kan gue bawa uang juga terbatas juga. Tapi kan kalau naik ojek mungkin lebih cepat ya, dari pos 1 Bayangan ke pos 1 aslinya. Kan ada pos 1 Bayangan tuh. Akhirnya dengan tekad gue kayak yaudahlah, dengan modal kita seadanya, fisik kita seadanya, gimana caranya kita bisa ngelewatin waktu Bayangan ini dulu gitu. Nanti urusan di atas itu urusan gampang kan. Udah tuh, akhirnya selesai beres, jalan tuh, jalan. Itu nggak ada kendala dari pos 1, dari base camp sampai pos 1 Bayangan itu nggak ada kendala. Berapa lama tuh? Itu berapa lama ya? Itu 3 jam, 2 jam 30 menit. Itu 2 jam 30 menit itu nggak ada kendala apa-apaan. Paling kayak soal kaki lecet apa segala macam ya kan, namanya first time ya. Maksudnya teman-teman gue pun gue maklumin gitu. Gue juga first time juga. Tapi kalau fisik memang kadang semua orang tuh karakter beda-beda. Ada yang kuat, ada yang sok kuat,
ada yang kuat tapi ntar di atas lemah gitu kan, ada gitu macam-macam kan, beragam. Namanya dari kota ke gunung kan beda, adaptasinya juga harus ada. Awalnya juga beda. Karena kita di hutan belantara, bukan di perkotaan yang ada warung, ada apapun itu gitu. Lanjut dari pos 1 dari pos 1 Bayangan, pos 1 yang asli. Dari pos 1 yang asli menuju ke pos 2. Menuju ke pos 2. Nah, jadi tadi sampai mana? Sampai dari pos 1 Bayangan ke pos 2. Gimana tuh? Ada cerita-cerita apa tuh? Nah, di sini ada kejanggalan. Kesalahan antara tim sih sebenarnya, nggak kesalahan dari orang gitu. Kesalahannya, gue waktu itu yang gue kompor satu kompor, teman gue yang gue satu kompor lagi. Nah waktu itu kan mau masak kopi tuh, karena kan di warung juga kalau beli makanan juga kayak budget terbatas ya, kan nggak mungkin gue jajan di warung. Akhirnya gue masak kopi, bisa gue masak kopi, masak air, iya masak air, gitu kopi segala macam gitu. Lupa gue lupa packing udah semua, kayak logistik semua udah gue masukin ya kan. Nah kompor yang lupa gue udah sarungin, gue taruh di selipan kayak kayu gitu, meja deket warung gitu. Udah selesai itu, pas di pos 5 tuh gue baru nyadar ya kan. Pas di pos 3, pos 4 itu gue nggak nyadar, masih pakai kompor dia. Kompor gue nggak gue buka ya, karena buat di atas. Berarti lo kehilangannya di mana nih, di antara pos 2? Pos 1 pos 2 yang pasti di pos 2, sebelum pos 2. Sebelum pos 2 ya, gue berhenti dulu kan tuh, sempat gelar flashing bivak biar nggak terlalu basah banget ya. Kan itu waktu itu jam titik tuh air pun ngalir terus gitu. Dari mana ngalir. Masa itu berangkat lagi kan tuh, gua packing segala macam untuk berangkat. Nah selang di ini horor aja, ini paling horor ini gua akuin itu paling keren, paling horor sih. Jadi kejadian hal yang benar-benar kita nggak duga dari neka dari awal gitu, dari pertama kita di Jakarta. Karena memang ini kejadian juga nggak bisa diterka. Pemikiran kita juga nggak nyampe situ kan. Jalan gue nyebrang kali apa gitu namanya, gue lupa. Ada sebutannya tuh. Dari mana nih? Dari pos 2 ke pos 3 kan ngelewatin kali. Terus ada kali itu gue nyebrang kali. Nah itu kali posisinya lagi banjir kan. Nah anehnya itu kenapa kali bisa banjir, sedangkan hujan pun kayak hujannya tuh tipikal yang gerimis tapi bisa ngebasahin badan. Tapi nggak mungkin banget sampai banjir gitu. Nah dari situ gue udah mulai biasanya tuh dia kalau banjir gitu di bawahnya nggak hujan, gerimis, di atasnya deras biasanya. Ya mungkin tergantung cuaca sih. Nah posisinya kan situ alang-alang di kanan di kiri ada, dan gue pun posisinya itu terobos, nggak bisa asal kayak udah kita buka jalur sini, enggak harus kayak gitu. Maksudnya juga iya di situ ada jalur dan alang-alang pun gue terobos kan, udahlah jangan modal nekat gitu. Bismillah gitu jalan. Nah temen gue dia ngomong gini, badan gue tiba-tiba gak enak. Nah itu setelah melewati pos 3. Setelah melewati pos 3 dia ngomong gitu? Iya, setelah dia ngomong kayak gitu tuh badannya masih enak. Nah pas setelah ngarah ke pos 30 menit, ngarah ke pos 4, dia ngomong kayak, badan gue kok bermus kayak sakit gini ya, kenapa ya? Apa karena gue hujanan kali ya? Apa karena fisik gue kurang ya? Kayak orang ngomongin gitu, bermus sakit gitu. Jalan tiba-tiba tangannya tuh kayak merah. Merahnya kenapa tuh? Merahnya gini, kayak katanya sih kena halang-halang, tapi kayak bekas ceplakan tangan orang. Bentuknya tangan gitu. Bentuknya tangan, jari gitu. Ini kayak habis dikerokin, tapi tangan jari lah gitu. Lanjut tuh gue gak mikir apa-apa kan, kayak udahlah gimana caranya kita positive thinking gimana caranya kita gelar ini dulu, gelar apa namanya, tenda gitu, biar kita bisa pasang ngangkatin badan gitu, itu apa gitu. Jalan tuh gue berangkat di pos 4, temen gue udah sakit tuh, udah pucet banget pokoknya mukanya. Nah itu akhirnya gue gak mau memaksakan dia untuk membawa tas kan, gue maksa dia untuk bawa tas ya kan.
akhirnya tasnya gue double di gua kan, karena mungkin situ posisinya badan gua paling gede. Nah badan dia juga gede, cuman kayak gua mungkin masih fit lah ya kalau untuk bawa tas kan. Asia ridernya karena dia sakit. karena dia yang sakit gua bawain tasnya. Nah gua sendirian tuh menuju pos 5. Nah dari situ tuh gua udah firasat gua udah gak enak. Aduh ini beneran gak ya gua sendiri, harus sendiri banget nih. Padahal udah, mau gimana lagi? Padahal kalau misalnya kita ngikutin SOP, kalau udah sakit tuh harusnya break emergency gitu. Tapi kalau gue buka bivak gitu. Tapi kalau gue mau udah nekat gitu, karena gue ngeliat muka dia udah kasihan banget ya kan. Akhirnya gue maksain gue jalan sendiri ke atas, karena dia kalau gue tinggal sendirian lagi sakit kan nggak mungkin banget kan, malah bakalan terjadi macam-macam. Iya, makanya harusnya tuh lu bikin bivak atau buka camp darurat di situ kan. Tapi gue enggak, tapi gue punya pemikiran kayak ya udah kalau di posting lagi dia masih kuat kenapa enggak gitu, karena kan dia berat tas doang. Tapi lu sempat nanya dulu nggak? Sempat gue nanya, kata dia gini, lu serius kuat? Iya gue kuat, cuman badan gue lemas ketika gue ngendong tas gitu. Waduh, gimana ya? Gimana caranya biar gue sama dia nggak keberatan gitu? Akhirnya yaudah sini, tas lu gue pakai. Terus gimana dong, tas lu udah belum? Yaudah nggak apa-apa, daripada kita nggak nyampe pos 5 ya kan. Jadi makasih banyak ya gini-gini apa segala macam kan udah tuh. Yaudah kan kita temen gitu, saling membantu lah, satu tim juga kan. Gue angkut tasnya tuh, gue jadi double dua gitu kan, gue tumpuk gitu nih tas gue nih tas dia ya. Jadi dia tas gue tinggi tuh. Gue jalan, gue pastinya hujan gerimis kan. Nah di situ berasa gue nggak enak, kayak ada yang liatin, tapi nggak berwujud. Tapi gue ngeliat kalau itu mata tuh bener-bener kayak merah banget. Tapi lu ngeliat wajahnya gitu nggak? Enggak, gue ngeliat cuma mata doang. Mata terbang-terbangan di mana-mana. Gue ngeliat kiri mata, kanan mata, ke tengah mata, atas mata gitu. Udahlah, pastinya kan juga masih sore ya kan. Gue memberanikan diri jalan. Kira-kira jam berapa tuh sorenya? Itu habis asar. Kita masih terang berarti. Masih terang banget itu. Jalan lagi tuh gue berlanjut jalan habis asar ya kan. Gue mau niatnya mau sholat asar dulu kan, tapi kayak gitu lah karena becek juga nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu ganggu banget kan. Akhirnya gue berlanjut juga tuh, akhirnya sholat dulu bentar biar ngeringanin tubuh gue juga kan yang penuh apalah segala macam. Pokoknya serem deh kan. Jalan gue lanjut, mata di mana-mana ya kan. Tapi gue ngambil pusing karena gue gue naik gunung bukan nyari sensasi seremnya apa happy ya, gue dari yang happy-nya. Betul. Karena ketika naik gunung gue pikirin gini, gue nyampe atas gitu. Gue turun nah gitu. Itu mindset gue. Kalau di Detik Alam itu jadi puncak itu bonus. Kita nggak mesti naik ke puncak. Kita mau sampai pos mana, yang penting kita turun selamat. Nah dari sini gue belajar banyak, karena naik gunung itu bukan suatu hal yang gampang. Waktu itu mungkin teman gue ngegampangin ya, karena sebelum berangkat dia bilang gini, gue udah naik gunung gede Pangrango, masih gunung sampai gue kuat. Nah dari situ mungkin udah jadi kasih cobaan. Karena kan gunung itu beda-beda medannya. Akhirnya gue memaksakan diri itu udah sampai situ kan. Udah tuh gue ngelihat lutung itu segede orang dan gue nggak ngirauin, karena gue inget kata yang orang di base camp. Kata-kata yang punya base camp itu, gue ingat kata-katanya gini, bang, apa mas gitu, mas jangan kalau ngeliat lutung kayak gede kayak orang itu jangan terlalu dikasih kelihatan makanan gitu, biar dia nggak agresif kalau ngeliat kita gitu. Warnanya apa? Lutung biasanya sebenarnya warna hitam, cuman waktu itu gue lutungnya lutung blasteran kali ya. Blasteran. Jadi kayak lutung warna hitam, tapi kayak kakinya warna putih gitu-gitu. Oh gitu. Blasteran apa tuh? Waduh, kalau blasteran itu gue nggak tahu. Udah pokoknya lutung gede, digait-gaitan gitu, dan gue nggak ada pusing. Satu tapi gede kayak orang, kayak manusia gitu. Cuman teman-teman gue nggak ada yang lihat. Itu kejanggalannya di situ. Temen gue gak ada yang lihat. Gue tanya satu-satu kan, lu udah ngeliat tutung gak? Jawabannya pun sama, gak ada. Gue ngeliat apa-apaan. Gue pun gak denger pohon gue yang, karena pas gue ngeliat lutung itu pohon gue yang bener-bener goyangnya segoyang-goyangnya itu sampai namanya pohon ada yang gelantungan. Nah gitu kayak susu gitu, kalau suara-suara semak-semak gitu. Berangkat aja udah tuh gue dengan nekatnya gue kan. Nah di atas kok kayak ada orang ngobrol ya. Gue panggil kali ya. Pas gue pengen manggil, ternyata dia manggil duluan, bang.
Gue sempet nyaut itu, iyo bang, iyo. Dia kagak denger kali ya. Iya bang, kenapa begitu kan? Gue paksa. Iya bang, kenapa gitu? Bang, gitu-gitu doang kan. Gue samperin apa tuh kan kayak kalau pakai jas hujan kan berwarna-warna gitu. Jadi gue kayak nggak buta warna juga gue kan. Gue samperin kan dia. Sendiri Sendiri itu. Sendirian dia sendiri. Pakai jas hujan juga. Tapi dia ngobrol sendiri, jawab sendiri. Oh gitu. Nah, Aneh. gue samperin. Makanya itu gejala paling. Itu di sini pun gue belum pernah ngerasain. Nah, baru kali ini sih gue ngerasain. Akhirnya berangkat lagi kan tuh. Pas gue samperin itu orang nggak ada. Tapi maksudnya nggak ada gimana? Nggak ada wujudnya. Oh jadi lo ngeliat Gue dari jauh. ada dari jauh. Gue kayak ngeliat orang pakai jas hujan. Ada orang. Terus ada orang. Deketin orangnya nggak ada. Nah tapi pas gue lihat orang nggak di sana, ngadep ke atas, lagi gendong tas. Gue ngeliat kok kayak gue masih ingat warna merah. Warna merah, bercek-bercek hitam gitu dong. Itu kayak dengan 60 kalau nggak salah itu. Gue masih ingat banget. Di kanan kirinya air itu masih penuh, masih full, belum dibuka. Gue samperin. Terus kok nggak ada orangnya kemana ya? Gue panggil kan, gue penasaran banget kan. Bang, apa yang dibawa gue pun ikut nyaut gitu saking kencengnya gue ngomong karena penasaran kan. Masa jadi orang dari atas turun lagi kan? Kalau turun lagi otomatis ketemu gue kan. Cuma masih sore begitu. Masih sore itu. Dan itu gue udah mulai ini, aduh ini ada apaan ya? Waduh ini gimana nih caranya gue sampai atas tuh nih? Yaudah deh gue istirahat kan. Gue nyebat kan. Sebatang. Gue ngambil senok sebatang. Temen gue di bawah teriak, udah dari tenda belum? Belum tang, sabar gue lagi sebatin. Gitu. Ntar gue lanjut. Udah gue lanjut akhirnya. Udah itu gue jauh banget dari temen gue itu. Jauh banget. Gue udah di atas di pos 5. Gue taruh kerel, gue nitip ke orang, mas. Itu kerel ya mas ya? Yo silakan mas, monggo. Tapi sih tinggal ngambil air dulu bentar ke mata air kan. Ya udah ya, nggak apa-apa mas. Udah, gue ambil mata air. Gue buku kan, gue dari gitu, gue ambil. Setelah gue isi, gue bawa lagi kan pos 5. Gue diriin flashit buat sementara aja tuh, kayak bivak gitu, bivak. Teman gue suruh duduk kan tuh, gue langsung gelar. Itu jadi matras gue kotor. Oh gitu. Jadi gue diriin bivak bocor karena kan air ngalir. Dan gue nggak bikin jalur air salahnya, harusnya kan. Maksudnya berarti airnya dari bawah gitu, bukan dari flashit gitu. Bukan, airnya dari bawah rembes kan. Dengan pedenya gue langsung gelar aja gitu kan. Akhirnya teman gue kayak, aduh udah tiba-tiba ada kayak udah kedinginan, udah setengah sadar gitu kan. Akhirnya gue pakai apa sih namanya yang kalau buat hipotermia nih kalau udah terjun, aluminium foil. Nah, aluminium foil kan gue tutupin badannya semua tuh, sampai 3 lapis gue tutupin. Banyak. Iya, kalau gue mau satu. Iya gitu. Karena gue tutupin 3 lapis, gue pakai jaket 2 ya kan. Udah angkatan belum? Udah mendingan dong. Yaudah, ini gue seduin ini aja apa segala macam. Kopi. Ya kopi. Kopi ini minum dulu. Aduh bang, gue mau ngopi nggak teh? Pokoknya gue seduin teh. Gue kasih teh. Tehnya gue kasih pokoknya dengan racikan biar anget. Waduh. Nggak yang aneh-aneh. Istilahnya buat badan anget gitu kan. Udah tuh akhirnya udah. Gue tanya lagi ke dia sambil ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang ya kan. Tadi gue nggak apa. Udah, jangan pada kecot di sini, jangan pada bicara hal yang nggak penting di sini gitu. Karena kan biasanya kalau di gunung itu kan, lu kalau misalnya lihat apa atau kejadian apa, biasanya lu nanti cerita dulu. Iya, nanti di bawah baru lu lampiasin semuanya, mau cerita tentang apa kayak. Intinya pasti di bawah ya kan. Dari gue ngomong gini, ini kalian beneran mau maksain ke atas sih sampai puncak? Ya mau gimana, kita udah lama di sini juga kan, nggak mungkin juga kita udah jauh-jauh kesini dari Jakarta kita nggak sampai puncak gitu. Akhirnya kayak yaudah deh, semoga aja besok dia sembuh nih, temen gue yang si A nih, semoga aja sembuh. Akhirnya bener dong, badannya enakan. Iya. Gue tanya lagi, udah istirahat. Nah, yang hal paling gue anehin karena apa? Karena gue selalu ngeliatin tangannya yang tadi itu, yang kena apa merah itu. Yang merah itu masih penasaran gue. Gue tanyakan, tangan lo kenapa itu kemarin? Semalam ini kena yang lah, kok hilang sih? Gitu. Nah, badan gue sekarang juga enakan nih. Lalu, kenapa tuh? Oh udah, gak usah pikir macam-macam. Penting lu sehat ya. Udah, akhirnya gue maksain tuh naik ke atas. Dari gue pun kayak udah segeran gitu kan. Udah istirahat semua lah. Istirahat semua istilahnya.
Karena kan barang-barang semua gue tinggal tuh di bawah. Kan kalau muncak kan nggak boleh bawa carrier. Oh jadi lo langsung summit gitu? Langsung summit tuh, malam itu juga summit. Minggu paginya gue di atas gunung tuh alhamdulillah.